Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita hari ini akan belajar mata pelajaran IPAS, yaitu bab 3 dengan tema gaya di sekitar kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua yaitu memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada di topik A yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Apa pengaruh gaya gesek terhadap benda? Apa yang mempengaruhi gaya gesek? Dan apa manfaat gaya pada kehidupan sehari-hari? Yuk simak penjelasan berikut ini. Anak-anak, tahukah kalian ada banyak cara untuk memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Yuk kita bantu Aga dan Dara mencari cara memindahkan kontainer mereka. Gaya otot dan gaya gesek. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk membantu Aga dan Dara? Kalian bisa memberikan ide untuk membantu kepada Aga dan Dara dengan melakukan kegiatan berikut. Bagaimana Aga dan Dara menyelesaikan masalahnya? Mereka mencoba mengangkatnya. Bisa, tapi ternyata kontainernya berat dan mereka tidak kuat. Lalu Aga mencoba menarik dan Dara mencoba mendorong. Hore, bisa. Ini lebih mudah mereka lakukan dibanding diangkat. Ketika kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Interaksi ini akan menggerakkan benda bebas. Akibatnya, benda diam bisa menjadi bergerak. Saat Aga dan Dara mendorong dan menarik benda, mereka menggunakan gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Saat kontainer diberikan gaya dorong atau tarik, maka akan terjadi gesekan antara kontainer dan permukaan lantai. Hal ini menyebabkan terjadinya gaya gesek. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar. Artinya, benda akan semakin susah bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Kosakata baru kita hari ini yaitu interaksi. Interaksi adalah hal yang saling berhubungan atau saling mempengaruhi. Sedangkan permukaan yaitu bidang rata di atas suatu benda. Anak-anak, salah satu cara untuk memperkecil luas permukaan adalah dengan memberi roda atau kaki-kaki kecil. Cara ini membuat gaya gesek semakin kecil sehingga benda akan terasa lebih ringan saat diberikan gaya dorong atau tarik. Selanjutnya, kita akan belajar sifat gaya gesek. Tahukah kalian jika gaya gesek bisa mempengaruhi kecepatan gerak benda? Yuk kita lakukan eksperimen berikut ini. Anak-anak, pernahkah kalian melihat sepatu bola? Paku-paku pada bagian sol sepatu bola bertujuan untuk memperbesar gaya gesek antara sepatu dan rumput, sehingga para pemain bola tidak mudah terpeleset. Pemberian oli atau pelumas pada roda pagar adalah cara untuk memperkecil gaya gesek sehingga pagar lebih mudah didorong. Nah, anak-anak, sudah banyak apa yang kita pelajari hari ini. Salah satunya yaitu gaya adalah dorongan atau tekanan yang akan menggerakkan benda bebas. Lalu, gaya membantu kita memindahkan benda. Gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Lalu, saat kalian mendorong, menarik, atau mengangkat benda, kalian menggunakan gaya otot. Jika kedua benda bergesekan, maka akan terjadi gaya gesek. Terjadinya gaya gesek
Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.